Bagaimana kondisi pesawat ketika ada trouble, ada masalah? Apakah pasti crash atau jatuh? Lalu kenapa pada pesawat Sriwijaya Air SJ182 tidak bisa didaratkan? Justru langsung menghujam ke laut. Ini yang menjadi pertanyaan saya kepada Kapten Vincent, dan Kapten Vincent merasa tidak etis untuk menjawab. Aiman Wicaksono, eksklusif hanya di podcast Aiman. Halo, kita berjumpa lagi di podcast Aiman Wicaksono. Apa kabar? Tentu saya berharap semua sehat dan selalu dalam keadaan baik-baik saja untuk kita semua, untuk bangsa Indonesia. Saudara, kali ini saya akan kembali berbagi cerita menarik dan juga berkesan. Gak percaya? Lihat aja nanti. Selama penggarapan program Aiman Kompas TV, khususnya pada episode misteri jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Masih ingat dong pada 9 Januari 2021 lalu. Yang saat ini tentu belum pernah saya ceritakan sebelumnya. Eksklusif hanya di podcast Aiman. Selamat datang di podcast Aiman, saya Aiman Wicaksono. Kalau Anda pernah lihat ya, dan Anda menyimak dari program Aiman terkait dengan misteri jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Saya bersama dengan Kapten Vincent. Saya datang ke simulatornya milik Kapten Vincent di wilayah Jakarta Utara, ya, di Pantai Indah Kapuk. Ya, di situ ada simulator dari Kapten Vincent yang terkenal juga selain seorang pilot, ia juga seorang YouTuber. Kenapa saya ke sana? Saya ceritakan sedikit dulu karena saya ingin mengetahui bagaimana kondisi pesawat ketika ada trouble, ada masalah. Apakah pasti crash atau jatuh? Ataukah ada hal lain yang bisa dipelajari? Kebetulan saya berada di simulator pesawat Flight Deck Indonesia yang persis seperti ada yang di pesawat komersial. Apalagi pesawat yang menjadi simulator dalam simulasi tersebut merupakan pesawat bekas Sriwijaya 737-200 alias seri klasik. Lantas bagaimana perasaan saya saat duduk langsung di kursi co-pilot dalam melakukan simulasi lepas landas bersama Kapten Vincent Raditya. Ini luar biasa. Jadi kalau dilihat dari TV, dari layar, itu kelihatannya mungkin nggak seberapa ya. Tapi kalau saya ada di sana, itu suaranya kanan kiri stereo muter ya, seperti asli. Lalu kemudian visualnya, pandangannya itu juga seperti asli. Jadi kita waktu itu terbang dari Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Jadi pada waktu itu ketika saya minta ke Kapten Vincent, Cap, bisa nggak kita matikan mesinnya? Oke. Pada saat di ketinggian sekitar 10.000 kaki, sekitar 3.000 meter berarti ya, kurang lebih. Dari permukaan laut, mesinnya kita matikan. Pak. Apa yang terjadi? Pesawat terombang-ambing. Dan Kapten Vincent berusaha sebagai pilot untuk mengendalikan dan mencoba menyalakan mesin kembali. Dan gak bisa. Jadi mesin mati total. Tapi apakah pesawat itu langsung menghujam? Tidak. Justru pada saat itu, ya dengan kelihayan kapten dan semua kapten yang ada di pesawat penerbangan komersial punya kemampuan itu. Dia bisa mendaratkan pesawat dalam keadaan mati. Dengan catatan, nah ini yang saya garis bawahi. Ini saya mengutip pernyataan Kapten Vincent, kondisi pesawatnya dalam keadaan normal, terutama di bagian sistem kendali. Kenapa di bagian sistem kendali? Karena disitulah yang menyebabkan pesawat itu bisa dikendalikan walaupun tanpa mesin. Dan itu merupakan bagian dari ujian para pilot untuk lulus ke jenjang berikutnya. Ya tentu saya tidak mengetahui lebih dalam soal ini, tapi saya hanya mengutip pernyataan dari Kapten Vincent. Dan benar saja, kita terombang-ambing. Jadi kalau kita lihat begini nih, dari atas, turun. Datar lagi, turun lagi, datar lagi, turun lagi, datar lagi. Kurang lebih seperti itu. Jadi seperti glider ya. Turun,
turun datar, turun datar, turun datar. Tapi tidak kemudian langsung menukik. Dan sampailah kemudian kita di landasan Bandara Soekarno-Hatta, Banten, runway-nya. Dan kita bisa mendarat dengan selamat. Kita bersyukur pada waktu itu. Lalu kenapa pada pesawat Sriwijaya Air SJ182 tidak bisa didaratkan? Justru langsung menghujam ke laut setelah beberapa menit lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Ini tentu menjadi pertanyaan, semua sedang diperiksa termasuk kotak hitam dan langsung dibawa ke pabrik pembuatnya di Amerika Serikat. Dan seperti pada kecelakaan-kecelakaan yang lain, baru akan diumumkan biasanya 1 tahun kemudian. Nah berarti kalau 9 Januari 2021 kurang lebih nanti Januari 2022 baru akan diumumkan oleh KNKT, Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Pertanyaan seperti apa jawaban itu? Kenapa kemudian tidak bisa dikendalikan dan langsung crash alias menghujam? Ini yang menjadi pertanyaan saya kepada Kapten Vincent, dan Kapten Vincent merasa tidak etis untuk menjawabnya. Meskipun ketika tadi kita melakukan simulasi, Kapten Vincent menyampaikan dan saya konfirmasi pada Kapten Vincent bahwa ketika sistem kendali, control system yang ada di pesawat itu normal, maka dalam keadaan kondisi 2 mesin, kan pesawat ada 2 mesin ya, kalau mesin 737 beda dengan 747 yang punya 4 mesin dan lain sebagainya, atau mungkin Airbus 380 yang juga punya 4 mesin, tapi kalau 737 hanya punya 2 mesin, ya di kanan dan kiri. Ketika dua-duanya mati sekalipun, maka menurut Kapten Vincent, dan saya sudah rasakan sendiri di simulator itu, bisa mendarat dengan selamat. Kecuali ada bagian dari sistem kendali yang bermasalah. Apakah Sriwijaya SJ182 akibat sistem kendalinya? Kenapa bisa terjadi? Ini pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab nanti oleh KNKT dari hasil penyelidikan di pabrik pembuatnya, Boeing, Amerika Serikat. Kita nantikan apakah teori yang disampaikan oleh Kapten Vincent benar adanya atau ada hal lainnya. Demikianlah saudara, momen atau peristiwa menarik di balik penggarapan program Aiman Kompas TV yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Tentunya saya berharap agar bisa bermanfaat untuk Anda dan sampai berjumpa kembali di podcast Aiman Wicaksono.